Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Suamara Salsabila dengan NIM 2214116. Dalam video ini, saya akan menyelesaikan tugas UAS akhir semester e-commerce. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah private label perlu izin atau tidak? Jawabannya yaitu private labeling tidak selalu memerlukan izin khusus, akan tetapi hal ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan industri tertentu. Alangkah baiknya kita memeriksa regulasi lokal dan industri terkait untuk memastikan kepatuhan hukum beberapa produk atau sektor bisnis yang memungkinkan memerlukan izin khusus atau persetujuan tertentu. Nah, untuk soal yang kedua, itu apa sih perbedaan dari classified, marketplace, dan juga retail? Nah, yang perbedaan pertama itu classified, yang dimana biasanya itu merupakan platform di mana pengguna itu dapat memasang iklan untuk menjual atau membeli barang atau jasa. Ini seringkali bersifat lebih informal dan dapat mencakup sebagai kategori seperti pekerjaan, properti, ataupun barang bekas. Nah, sedangkan marketplace yaitu merupakan platform yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Marketplace juga biasanya memiliki berbagai penjualan yang menawarkan produk, barang, atau jasa yang mereka beli dan dapat membandingkan atau membeli langsung dari berbagai penjual. Nah, selanjutnya itu ada rental. Rental adalah bisnis yang menjual langsung produk kepada konsumen akhir. Ini biasanya melibatkan toko fisik atau toko online ataupun keduanya juga bisa terjadi. Rental juga memiliki beberapa merek penjualan produk yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Untuk soal yang ketiga, yaitu jawabannya, aktivitas tipe pendapat tertentu dapat sangat ataupun bervariasi tergantung pada industri, tren pasar, dan perubahan perilaku konsumen. Beberapa model pendapatan yang lebih efektif yang di masa yang akan mendatang yaitu seperti berlangganan, di mana model berlangganan ini telah berkembang pesat terutama dalam industri konten digital, layanan streaming, dan perangkat lunak. Ini menciptakan arus pendapatan berkelanjutan dari pelanggan yang terus menggunakan layanan atau produk. Contoh yang kedua itu ada pendapatan yang dimana modal ini memungkinkan pelanggan membayar berdasarkan pada mereka menggunakan produk atau layanan. Ini dapat ditemukan dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor cloud computing dan penyediaan infrastruktur teknologi. Untuk selanjutnya, pertanyaan nomor 4, yaitu apa sih strategi untuk meningkatkan penjualan e-commerce? Nah, terdapat beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan penjualan e-commerce. Yang pertama itu seperti memastikan situs web yang dimana Anda itu kita telah memulai dengan responsif dari berbagai perangkat, perbaiki kecepatan dalam halaman untuk memastikan pelanggan pengguna yang baik. Yang kedua itu menggunakan deskripsi produk yang menarik dan foto kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada pemasaran digital yang dimana memanfaatkan iklan online melalui Google, Facebook, ataupun platform lainnya seperti platform online lainnya. Untuk pertanyaan nomor 5, yaitu jika semua orang beralih ke e-commerce dan mengurangi pembelian dari pedagang kaki lima atau bisnis tradisional, apakah dampak-dampak yang akan timbul dari beralih semua orang ke e-commerce mengurangi pembelian dari pedagang kaki lima? Beberapa dampak yaitu sepertinya kehilangan pekerjaan karena pedagang kecil atau kaki lima dan bisnis tradisional ini tidak dapat mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor ini, dan juga adanya ketidaksetaraan akses yang dimana tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan teknologi yang memadai untuk berbelanja dan online sehingga dapat menciptakan kesenjangan akses. Yang ketiga itu adanya pergeseran urbanistik yang dimana perubahan pelaku belanja dapat berdampak pada struktur ekonomi lokal dan urbanistik dengan potensi penutup toko-toko fisik. Solusinya yaitu dengan mengimplementasikan untuk mengatasi dampak-dampak ini melibatkan kolaborasi dan inovatif. Yang pertama itu adanya pelatihan keterampilan. Untuk pertanyaan nomor 6, yaitu seberapa penting sih permodalan dalam memulai usaha? Nah, dalam memulai usaha karena dapat mempengaruhi kemampuan untuk membeli barang dan membiayai operasional dan menanggung risiko bisnis, modal yang cukup dapat meningkatkan peluang dan kesuksesan pertumbuhan usaha. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, yaitu apa tantangan yang dihadapi dalam upaya mempersingkat rantai distribusi? Tantangan untuk mempersingkat rantai distribusi yaitu melibatkan koordinasi kompleks antara produsen hingga konsumen dan memerlukan investasi teknologi dan sistem yang canggih. Tantangan yang melibatkan integrasitas
sistem IT, manajemen persediaan dan efisien, serta menangani kompleksitas logistik dan perubahan kebutuhan pasar. Pertanyaan nomor 8 yaitu bagaimana konsep keadilan dan berkelanjutan diterapkan dalam bisnis perusahaan melalui elektronik e-commerce dalam bisnis elektronik e-commerce. Nah, konsep keadilan dapat berkelanjutan dapat diterapkan dengan berbagai cara yang termasuk yaitu memastikan keadilan transaksional, menjamin bahwa transaksi semua pembeli dan penjual berlangsung secara adil dan transparan tanpa diskriminasi. Yang kedua itu adanya keadilan lingkungan yang mengarungi dampak lingkungan e-commerce dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan serta pengemasan berkelanjutan dan pengiriman yang efisien. Selanjutnya itu adanya berkelanjutan bisnis yang memastikan bahwa modal bisnis e-commerce ini dapat berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan nomor 9 yaitu dampak negatif dari IoT dan bagaimana cara mengatasinya. Yang cara mengatasinya itu dengan keamanan, ekosistem keamanan dan meningkatkan banyaknya perangkat yang terhubung. Serangan siber yang dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif. Selanjutnya itu ada ketergantungan, di mana pada ketergantungan IoT ini dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan sistem dan kegagalan perangkat dan dapat memiliki dampak yang besar. Selanjutnya itu ada privasi, di mana perangkat IoT ini dapat menimbulkan kekhawatiran privasi, terutama jika data yang dikumpulkan tidak diatur atau disalahgunakan. Nah, cara untuk mengatasinya yaitu dengan keamanan yang ditingkatkan dan menerapkan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data dan perangkat dari ancaman cyber. Pertanyaan nomor 10 yaitu bagaimana pengimplementasian dalam arsitektur teknologi dan bisnis e-commerce. Arsitektur teknologi itu pemilihan platform yang dimana memilih platform teknologi yang sesuai dengan kebutuhan e-commerce seperti cloud computing untuk skalabilitas dan efisiensi. Dan itu ada keamanan yang dimana menyediakan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan dan transaksi. Selanjutnya pertanyaan nomor 11 yaitu potensi dan resiko atau ancaman terhadap digital cash di era kejahatan cyber yang semakin canggih. Nah, bagaimana solusinya? Untuk potensi resiko terhadap digital cash dapat kejahatan cyber ini melibatkan pencurian data, serangan malware, dan phishing. Solusinya itu melibatkan enkripsi kuat, perlindungan terhadap identitas pengguna, dan edukasi terhadap pengguna agar waspada terhadap upaya phishing. Keamanan juga multifaktor juga menerapkan untuk meningkatkan lapisan perlindungan. Pertanyaan nomor 12 yaitu manfaat penggunaan digital cash dibanding penggunaan uang tunai. Nah, penggunaan digital cash ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya itu kemudahan transaksi, di mana digital cash ini memungkinkan transaksi, kehadiran fisik, dan mempermudah pembelian online atau transfer uang elektronik. Selanjutnya itu adanya jejak transaksi karena setiap transaksi dapat dilacak pemberiannya, transferasi, dan membantu melawan aktivitas ilegal atau pencurian uang. Selanjutnya pertanyaan nomor 13 yaitu bagaimana perusahaan menarik pelanggan atau nasabahnya untuk menggunakan digital cash. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan beberapa strategi untuk menarik pelanggan atau nasabah untuk menggunakan digital cash, diantaranya yaitu program loyalty. Menawarkan program loyalitas atau hadiah kepada pengguna digital cash dapat menjadi investasi yang kuat untuk mengadopsi platform tersebut. Kedua, adanya promosi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14 yaitu apa peran auditing test dua faktor dalam meningkatkan keamanan transaksi e-commerce, yaitu memainkan peran kunci dan meningkatkan keamanan transaksi e-commerce dengan menambahkan lapisan keamanan tambahan, dan berperan penting utama itu melibatkan verifikasi identifikasi penggunaan, yang dimana memastikan bahwa pengguna berusaha melakukan transaksi adalah pemilik sah atau akun yang memerlukan bukti identitas tambahan selain kata sandi. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 15 yaitu bagaimana mencegah serangan phishing dalam konteks e-commerce. Nah, untuk mencegah serangan phishing dalam konteks e-commerce ini memerlukan beberapa langkah yang diambil. Salah satunya yaitu edukasi penggunaan, yang dimana sosialisasikan kepada pengguna mengenai teknik phishing dan berikan informasi cara mengidentifikasi situs atau email palsu. Edukasi ini juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran keamanan. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 16 yang dimana sistem keamanan e-commerce dijebol atau dihacker, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Jika keamanan e-commerce terkena jebol atau hackers, langkah-langkah yang dapat diambilkan yaitu tindakan cepat, yang dimana segera deteksi dan tanggapi serangan dengan menonaktifkan akses yang tidak sah.
dan menganalisasi sistem yang terkena dan memulihkan sistem peri cadangan, dan juga pemberitahuan pelangganan yang dimana berikan pemberitahuan kepada pelanggan tentang potensi kerentanan keamanan, memberikan informasi yang jelas dan transparansi tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi situasi. Selanjutnya pertanyaan nomor 17 yaitu apa saja yang harus diuji coba oleh divisi ERD sebelum paket dijual. Yang pertama itu memperhatikan fungsionalitas, keamanan, lindung aplikasi dari potensi, dan performa. Pastikan juga aplikasi berjalan dengan cepat dan efisien tanpa lag atau penurunan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 18 yaitu bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pertumbuhan pegadaian software e-commerce yang semakin pesat. Untuk menghadapi pertumbuhan pengadaan e-commerce yaitu dengan pengadaan perangkat lunak e-commerce yang pesat, strategi yang melibatkan pemantauan dan analisis pasar, yang dimana lacak tren pasar ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan analisis pesaing untuk tetap relevan. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 19. Apa saja faktor-faktor atau aspek-aspek yang menjadi harus pertimbangan utama bagi para pengambil keputusan sebelum membeli atau membuat paket aplikasi? Sebelum membeli dan membuat paket aplikasi, pertimbangan kebutuhan spesifik pengguna, yang dimana ketersediaan anggaran, integrasi dengan sistem yang sudah ada, keamanan data, dukungan teknis, dan kemampuan skala untuk berkembang. Selain itu juga evaluasi fitur antarmuka pengguna dan alasan untuk pengguna lain dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Pertanyaan nomor 20 yaitu apakah kita harus menggunakan payment? Tergantung pada preferensi dan kebutuhan pribadi, di mana pengguna e-commerce ini dapat memudahkan transaksi dan menghemat waktu, tetapi keamanan juga perlu diperhatikan. Pilihlah metode pembayaran yang sesuai dengan keamanan dan kenyamanan Anda. Untuk pertanyaan yang terakhir itu pertanyaan nomor 21 yaitu dalam menghadapi masalah integritas data dan penipuan dalam e-commerce, bagaimana machine learning dan analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Yaitu machine learning dapat menganalitik data digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan dalam e-commerce dengan menerapkan model prediktif dan memberikan pola transaksi, dan juga deteksi anomali, potensi penipuan atau pelanggaran integritas data. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya berikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.